kesanggupan Sang Buddha membabar dharma yang telah belum ketemukan, belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat, sekalipun sudah agak terlambat, selamat menyambut datangnya tahun baru Imlek 2575 bagi segenap umat Buddha, segenap pengurus Majelis Budayana di Sidoarjo, segenap pengurus setia, segenap umat dan para simpatisan yang ada di Sidoarjo ini. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama mengenang peristiwa atau mengingat kembali peristiwa besar yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Kurang lebih peristiwa Magha ini atau di bulan Magha ini kurang lebih 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, peristiwa Magha Buddha ini terjadi. Dan berkumpulnya sebanyak 1250 biku di saat yang bersamaan. Namun saya ingatkan kepada segenap umat Buddha yang hadir, jumlah atau angka 1250 biku itu jumlah yang tidak mutlak harus sebanyak itu, ya. Biasanya kitab suci itu ditulis menggunakan kalimat atau angka yang dilebih-lebihkan atau hiperbola, ya. Ya, 9 bulan Sang Buddha sudah bisa menakbiskan sebanyak 1250 biku. Ya, apabila ini memang benar-benar terjadi, kan Sang Buddha itu manusia hebat, ya. Saya saja sudah jadi biku puluhan tahun, itu belum tentu bisa menjadikan seseorang biku 1-2 orang, ya. Belum tentu bisa, tapi Sang Buddha sudah bisa membikukan sebanyak itu, kan manusia hebat, ya. Itu peristiwa Magha Puja ini terjadi di saat bulan terang atau bulan purnama, ya. Cirinya apa bulan purnama ini? Kita bisa lihat di gambar ini, ya. Remang-remang, ya, remang-remang, ya. Memang ada 2 ya. Yang satu, yang kecil itu bulan sungguhan, terus yang di belakang Buddha tentunya itu bukan bulan. Di zaman Sang Buddha pun bulan cuma 1, tidak 2, ya. Itu, ya, untuk menggambarkan ini sekitarnya itu, ya, gelap-gelap itu berkumpul, ya. Seperti di zaman waktu saya kecil pun juga, kalau main-main itu lebih mudah itu di saat bulan purnama, karena tidak perlu pakai obor, tidak perlu pakai senter, ya. Pada malam hari jalan-jalan itu pun sudah terang disinari sinar bulan. Demikian pula di masa kehidupan Sang Buddha itu banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di saat bulan purnama karena memang memungkinkan, ya. Seperti di sini, ya, siang-siang juga kita mendapatkan sinar purnama dari lampu, ya. Coba kalau nggak ada lampunya ini, tentunya sekalipun ada matahari di ruang ini kan gelap, ya. Ini jadi peristiwa besar ini terjadi di saat bulan purnama, kurang lebih, ya, karena tahun pertama ini sudah 2567 Buddhis era. Namun sebetulnya ini lebih dari itu, ya, ditambah kurang lebih 45 tahun, ya. Karena tahun Buddhis ini dihitung dari wafatnya Sang Buddha, ya. Ya, dari wafatnya Sang Buddha. Sebelum kita meneruskan tentang bulan Magha, ya, saya menyinggung tadi juga bulan Imlek, mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Baru saja Bapak Ibu menyambut datangnya tahun baru Imlek, yaitu 2575. Ini boleh katakan tahun Konghucu. Selisih tahun Buddhis dengan Konghucu itu kurang lebih 8 tahun, ya. Sebetulnya Imlek itu sudah ada, ya,
Sebelum tahun ini kurang lebih 4.722 tahun yang lalu itu sudah ada sesuai dengan tradisi mereka. Tahun 2575 itu diawali dihitung dari mulai penanggalan Konghucu. Namun ada lagi Imlek yang lebih mudah lagi. Sekarang Imlek dikasih tahun Masehi ya, 2000 berapa? 2024. Ada yang mengatakan Imlek itu ya 2024 ini dipakai kalender-kalender yang terkenal, biasanya juga dicantumkan di situ atau mempermudah ya itu. Kapan mulainya tahun baru Imlek ya? Yaitu tanggal 10 Februari 2024 yang lalu ya, dan akan berakhir 29 Januari 2025. Kurang lebih harinya kalau dihitung 356 hari ya. Berdasarkan kalender-kalender di Cina itu ada shio-shio tahun. Untuk tahun ini, shio tahun ini adalah sonaga kayu ya. Memang naga yang lain juga ada naga air, naga logam, naga tanah ya. Itu ada hitungan-hitungannya, dan saat ini yaitu naga kayu. Bagi seseorang yang pakai perhitungan tahun-tahun, itu ada yang sebagai patokan-patokan untuk melakukan hal-hal tertentu, hal-hal yang positif. Kalau tahun kemarin ada yang menunda pernikahan, mencari tahun yang baik. Nah, tahun yang baik adalah saat ini ya. Tahun kemarin menunda pacaran, tahun ini ya cari pacar ya, peluang untuk dapat itu besar ya itu. Tahun yang kemarin nunda-nunda perkawinan karena perhitungan-perhitungan tertentu, maka tahun ini adalah tahun yang tepat sesuai dengan tradisi masyarakat Chinese itu untuk melakukan pernikahan ya. Silakan yang baru datang ya. Itu. Kemudian juga tahun ini Bapak Ibu, di tahun naga kayu ini cocok untuk memiliki anak ya. Cocok untuk memiliki anak. Jadi ibu-ibu ya, pasangan-pasangan yang menunda punya anak tahun yang lalu, cocok ya tahun ini untuk mempunyai keturunan ya. Bagi mereka yang pakai perhitungan-perhitungan ya. Ada lagi enggak pakai hitung-hitungan enggak apa-apa, nyata juga tetap jadi, nyata juga punya anak ya. Hewan dan binatang itu rupanya enggak pakai perhitungan ya. Tapi di alam manusia kebanyakan ya pakai ya. Lebih-lebih orang Jawa dan orang Chinese ya, itu pakai perhitungan-perhitungan ya. Itu yang cocok untuk tahun naga kayu ini, saat ini melakukan ya pacaran, kemudian melakukan pernikahan ya, kemudian memiliki anak ya. Bagi mereka yang mau cari pasangan ya, di dalam agama Buddha itu ada patokannya ya. Di Jawa juga ada patokannya apabila ingin memilih pasangan itu. Kalau di Jawa patokannya 3, bibit, bobot, dan bebek ya. Istilah bobot sini bukan berarti cari pasangan yang gemuk-gemuk, itu tidak ya. Bobot yang berbobot itu tidak ya. Bibit, bobot, dan bebek. Bagi agama Buddha yang cari pasangan minimal kalau ingin bahagia dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang ya. Jadi resepnya ya itu jauh lebih, jangkauannya lebih luas lagi. Bahagia saat ini dan yang akan datang. Itu resepnya ada 4. Sama sada, sama keyakinan, mempunyai keyakinan yang sama, memiliki kemuralan yang sama, memiliki kemurahan hati yang sama, memiliki kebijaksanaan yang sama. Tidak sedikit Bapak Ibu di saat mau melakukan pilihan ini perbedaan keyakinan. Misalnya yang satu yakin mau, yang satu yakin tidak, akan perbedaan keyakinan juga itu. Yakin betul yang satunya, setelah ditanya ternyata tidak mau. Kan perbedaan keyakinan ya. Keyakinan di sini bisa dimaknai ya,
harus sama-sama yakin pada hukum sebab dan akibat atau hukum karma. Siapapun yang menanam baik, yakin akan memanen yang baik. Yang menanam jahat, yakin akan mendapatkan kejahatan juga. Hal-hal yang buruk juga, ini juga yakin terhadap hukum karma. Saya kira ini di setiap keyakinan itu juga ada, cuma istilahnya yang berbeda saja. Kalau di tempat lain ada hukum tabur tuweh, yaitu sebenarnya hukum karma juga, ya. Itu ya. Nah, karma ini banyak sekali di bulan Ramadan, ya. Ya, apa? Ya, kurma. Itu ya. Ini ada patokan-patokan sesuai dengan tradisi. Apakah boleh umat Buddha itu memiliki apa atau menggunakan patokan agama di samping itu juga patokan tradisi? Boleh saja dipadukan, ya, dipadukan antara 4 tadi maupun bibit, bobot dan bebet tadi. Ini ada kemiripan-kemiripan, ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, seseorang yang lahir di tahun naga kayu ini kurang lebihnya memiliki karakter atau sifat-sifat, ya, energik orangnya. Kalau punya anak di tahun naga kayu ini penuh vitalitas, berorientasi pada tujuan, namun idealis dan romantis seperti seorang pemimpin yang visioner, ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian rangkaian di saat tahun baru di saat tanggal 1, kemudian ada 9 hari berikutnya. Ini ada istilah, ya, sembayang yang mempunyai ciri khas juga, yaitu tebu, sembayang Tuhan di hari ke-9, ya. Ya, di saat hari ke-9 perayaan Imlek, ya. Ini ada maknanya. Kenapa di saat tanggal 9 tidak tanggal 8 atau tanggal 10? Ya, ini sembahyang Tuhan, ya. Angka 9 adalah angka yang tertinggi dibanding angka-angka yang lain. Loh, masa angka 9 kok yang tertinggi? Kan masih ada 10, ada 100. Itu mengulang dari awal. Ya, yang tertinggi itu angka itu 9. Kalau 10 itu 1 dan 0 dari awal lagi, 12 1 dan 2 mengulang dari awal lagi. Yang tertinggi adalah angka 9. Ada keistimewaan dari angka 9 ini, dikalikan berapapun hasilnya jumlah perkaliannya itu 9 kecuali dikalikan 0. Coba 0 kali 9 berapa? 0. Kecuali kali ini 9 kali 2 berapa? 18. 1 dan 8 jumlahnya 9. 9 kali 3 27, 2 dan 7 jumlahnya 9, terus itu jumlah perkaliannya terus pasti angkanya 9, ya. Itu. Jadi ada ciri khas di saat sembahyang Tuhan ini, kenapa pakai pohon tebu tidak pohon kelapa, ya, atau pohon pisang, ya. Ini mempunyai sejarah karena zaman dahulu di Tiongkok ini ada nenek moyang bangsa Tiongkok itu di saat diserbu musuh itu sembunyi, ya, di bantaran pohon tebu ini bisa selamat, ya. Makanya ciri khasnya dengan pohon tebu. Maka di kelenteng-kelenteng itu biasanya sembahyang Tuhan ciri khasnya harus ada pohon tebu sebagai wujud puji syukur pohon tebu telah menyelamatkan dari gangguan musuh atau kejaran musuh, ya. Ini, ya. Kemudian setelah 9 hari, 15 hari setelah Imlek, ya, penutupan perayaan Imlek, apa namanya? Cap Ngome. Di saat Cap Ngome inilah bersamaan bertetapan dengan hari besar agama Buddha, yaitu Maga Puja. Maka di beberapa wihara-wihara yang tradisinya masih kuat, kalau perayaannya dilakukan di wihara, itu yang diangkat ke permukaan bukan Maga Pujanya, Cap Ngome-nya ini. Perayaannya umatnya jauh lebih banyak yang hadir, ya, daripada bilang perayaan Maga Puja. Perayaannya ya Cap Ngome. Apa ciri khas Cap Ngome ini? Yaitu lontong sayur, ya. Ini lontong sayur. Waktu Cap Ngome saya itu makan
ini lontong sayur 3 tempat, ya. Sampai 3 tempat. Nah, malamnya juga pusing, ya, karena kan santen-santen semua. Ya, itu di 3 tempat 2 wihara, ya. Ini cap gomek, ya. Ini ciri khas di saat cap gomek, yaitu lontong cap gomek, ya. Sekarang sebetulnya makanan ini tidak nunggu harus cap gomek, setiap hari pun juga ada, ya, di warung-warung tertentu, di tempat makan tertentu sudah menyiapkan lontong ini. Ada lagi orang yang pantang makan nasi setahun, tidak makan nasi, tidak pernah makan nasi, tapi kuat, tapi cuma makan lontong, ya. Ada ini lontong itu adalah makanan alternatif makanan nasi, ya. Jadi ada lagi yang makan lemper. Ya. Sebelum kita masuk Magha Puja, marilah kita ikuti sebuah pernah dirayakan juga oleh biku-biku Sangga Agung di pelataran Candi Borobudur yang kapan hari, dan akan diulang kembali mungkin yang kedua kalinya nanti tanggal 9, ya. Saya silakan Bapak Ibu, ya, ini sekaligus sebagai undangan juga, itu Bapak Ibu bisa hadir kalau kepengen hujan-hujan nanti di sana, ya. Sebab tahun kemarin, ya, itu saya tidak hadir yang tahun kemarin, tapi dengar ceritanya kehujanan di sana, ya. Biar itu tanggal 9 nanti, jadi dari umat sekitar Jawa Tengah, di Jepara, di Pati, yang itu juga mau berbondong-bondong di sana. Bahkan dari Surabaya juga ada, hari ada seorang wanita itu WA saya, Bante, masuk di Candi Borobudur di saat Magha Puja pakai tiket atau enggak? Sebab saya cari, ya, di internet itu sudah habis, ya. Itu kemungkinan juga tetap bayar juga, ya, kemungkinan tetap bayar juga. Dan Bapak Ibu kalau apabila umat Buddha suruh bayar atau lebih mahal lagi dibanding yang lain, harus bersyukur. Orang agama lain saja bisa lebih banyak, ya, lebih mahal, kita umat Buddha sendiri malah kedumel suruh. Nah, ya, ya mestinya kan kita suka rela, itu kan peninggalan agama Buddha malah keberatan, ya. Itu seperti masuk di Trowulan itu, ya, ada yang kedumel umat Buddhanya sendiri. Masa umat Buddha mau sembahyang harus beli tiket gitu, padahal agama lain, di agama Islam itu masuk semua udah bayar tuh, malah seneng mereka itu. Masa uang kita kan untuk perawatan di situ, malah umat Buddhanya tidak mau keluar uang untuk biaya operasional di situ. Yang malah terbalik itu pikirannya. Yang agama lain pakai kerudung-kerudung saja dengan sukarela beli karcis, kita umat Buddhanya maunya gratis. Ya. Biasanya kan nggak bayar di apa? Bayar di Trowulan. Ayah, makanya itu umat Buddha justru harus lebih mahal bayarnya, ya. Karena kita tempat ibadah kita sendiri, atau agama lain saja bayar kok. Berpikir untuk operasional wihara, kita umat Buddhanya malah tidak berpikir untuk biaya operasional, ya. Itu. Ya, ini para biku untuk pradaksina di atas, ya. Ini para umat MBI Majelis Budayana yang tahun lalu mengadakan Magha Puja di Candi Borobudur, ya. Ini hujan-hujan ini tahun kemarin, tapi tidak menyurutkan niatnya, tekadnya untuk merayakan Magha Puja, ya. Ini Bapak Ibu kita lihat Sang Buddha dikerumuni oleh biku-biku sebanyak 1250 biku, ya. Ya, tapi ada yang tanya juga, masa ada yang sempat menghitung itu sebanyak itu? Ya, saya pernah menghadiri satu pertemuan di Indonesia, di Sumatera itu 1.300, ya, 1.300 biku. Wah, udah banyak sekali di sini. Ya, tidak konsen juga sudah 1.300 biku itu yang dari luar negeri meresmikan salah satu, ya, tempat di Medan sana, di daerah Medan, ya. Ini 1.250 biku. Ini berasal dari mana? Ya, yang pertama
Yang pertama itu 5 pertapa, diawali dari 5 pertapa. Kemudian 60 biku dari teman-teman Yasa. Kemudian dari Kasapa bersaudara itu sudah ada 1000 lebih, dan dari daerah-daerah yang lain juga. Ya, apakah ada selama menjalani biku yang lepas jubah? Itu ada, cuma jarang diceritakan. Ya, sebetulnya ada, tapi jarang diceritakan. Ya, ya, ini kita bisa lihat alangkah bahagianya apabila pertemuan saat ini pun ada dihadiri 1250 biku. Ini bisa terjadi juga saat ini, namun memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Waktu di Medan itu bisa mengumpulkan sebanyak itu karena ada donatur, yaitu pengusaha emas. Ya, sebetulnya kalau masalah emas itu murah di Jawa ya sebenarnya itu. Ya, banyak emas di Jawa ini. Ya, di sana yang datangkan pengusaha, ya itu. Ya. Hari Raya Maga Puja, ya ini terjadi di hutan. Ya, hutannya bukan hutan jati, namun hutan bambu. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu di zaman Sang Buddha berkumpulnya para biku ini di bawah pohon bambu. Pasti pohon bambu itu kalau Bapak Ibu pernah hidup di desa itu gatel di situ tuh, lugut-lugut banyak ya pohon bambu itu. Ya, itu. Dalam bahasa Jawa itu mudahnya itu bawah pohon bambu itu sorpring, ngisorpring, ya sorpring ya. Biasanya kalau zaman dulu di desa-desa sorpring itu identik dengan WC atau kakus di bawah pring itu, sorpring itu ya. Maka kalau Bapak Ibu itu nyayo rebung itu biasanya rebungnya lebih enak ya. Tapi sebetulnya beda. Rebung yang dimakan dengan rebung yang ding itu beda. Bungnya itu bung pring petung, biasanya kalau yang dimakan rebung pring apus itu enggak enak ya, atau burung pring hitam itu enak ya itu. Ya, peristiwa Maga Puja ya. Kalau sekarang kalau makan rebung itu tidak usah musim hujan, musim rebung setiap saat ada. Kalau di Semarang itu di lumpia ya, dalamnya kan di Bau, ya, bau. Iya, karena kan itu dibacem terus. Oh ya, bau ya, ya itu lumpia, untuk ngisi lumpia rebung itu biasanya. Ada lagi yang mengatakan jangan sering-sering makan rebung, nanti jadi mempunyai rai gedek. Rai gedek itu orang nggak tahu malu, itu cocok jadi penggalang dana ya. Jadi kalau mau jadi panitia penggalang dana, seksi penggalangan dana, itu urat malunya dipotong dulu ya. Biar kita masuk ke sana kemari itu bebas, nggak ada perasaan malu ya, dapatnya uang lebih banyak. Kalau pemalu ya nggak dapat uang ya. Ya, ini ya. Di samping bulan-bulan yang populer yang Bapak Ibu pasti kenal ya, pasti hafal, ada saya yang paling hafal itu saya 4 bulan di India itu saya hafal. Yang pertama Waisa, Asada, Kartina, Maga Puja. Itu masih ada yang lain ya, ada 8 ya. Ini kurang lebihnya bulan-bulan yang ada di India itu juga 12 ya, bulan 1. Ini bisa juga Bapak Ibu digunakan nama-nama, kalau punya anak-anak pakai nama bulan ini juga bisa ya. Nah, seperti bulan 8 itu Katina itu tidak ada, yang aslinya itu Kartika, itu nama bulan, nama bintang di angkasa ya. Terus ada lagi nama Pausa ya. 4 peristiwa itu, yang pertama berkumpulnya 1200 biku di hutan bambu.
para biku siswa Sang Buddha yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha sendiri, karena ada beberapa biku yang ditabiskan oleh biku-biku senior, tidak dari Sang Buddha sendiri. Kalau dari Sang Buddha sendiri dengan memakai kata ehi biku, marilah biku. Kalau biku-biku yang lain biasanya kata-katanya lebih panjang lagi, ya itu. Kemudian para biku semua yang berkumpul sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian yang tertinggi, ya. Kemudian di saat Magga Puja itu Sang Buddha membabarkan ajaran pokok Opada Patimokkha. Ada yang mengatakan ajaran pokok, ada yang mengatakan intisari ajaran Sang Buddha, ada yang mengatakan jantung agama Buddha, ya. Jantung artinya itu kan vital, sesuatu yang penting sekali, ya. Ini berkumpulnya 1000 ini tanpa diundang terlebih dahulu, ya, karena mereka pun punya HP sendiri-sendiri, ya. Ya, HP-nya kekuatan batin itu tadi langsung ngontek, itu karena para rahat, ya, itu tanpa diundang, ya. Kalau zaman sekarang bisa mengumpulkan 1250 biku, itu langsung saja dicatatkan ke museum rekor, ya, tanpa diundang, ya itu. Ya, ini dengan ehi biku. Nah, ini contoh, ya, para biku, ya, sebelum jadi biku itu biasanya di samanera dulu, ya. Ada yang samanera, setelah samanera ada beberapa bulan, tapi ada juga begitu disamanerakan seketika itu juga langsung ditapis menjadi seorang biku dalam keadaan khusus. Misalnya saja samanera sudah usia, ada beberapa perkecualian, ya itu. Ini digundul, ya. Sebetulnya kalau mau bersih itu jangan dipegangi seperti itu, jangan pakai silet, langsung direndam air panas. Atau tidak perlu bantuan 2 orang, itu dia, ya, tidak perlu bantuan 2 orang, ya, kepalanya dipotong, dicukur sendiri, ya. Ya, di sini itu kadang-kadang dilema juga. Kita sudah mau latihan pabaja, sudah di-share latihan-latihan pabaja itu jadwalnya, tidak ada yang daftar. Alasannya apa? Takut digundul ini, ya, orang tuanya itu kadang-kadang tidak memperbolehkan. Oh, besok bulan depan mau sekolah masa gundul itu, ya. Ini digundul. Nah, ini di zaman Sang Buddha juga, ya, ada cerita, ya, saya pernah baca. Di zaman dulu itu tidak pakai silet, tidak pakai bendu. Begitu seketika itu mau jadi biku, langsung rambutnya tuh rontok sendiri. Ada yang cerita seperti seketika itu langsung rontok sendiri, ya. Nah, mungkin ini orang beri-beri. Rambutnya pada rontok, atau di kemo, ya. Di kemo kan rontok, ya. Ini dia membawa pakaian biku, ya, yaitu jubah, ya. Apabila Bapak Ibu di saat katina atau hari-hari tentu mau menyumbangkan atau berdana jubah, ya, satu tekad bagi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa jadi biku, ya. Berdana jubah Bapak Ibu, satu tekad untuk menjadi biku. Tapi kalau seperti ini diterangkan ke umat, itu takut tidak ada yang berdana jubah lagi. Karena takut mau jadi biku, ya. Kan sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang dituai, toh. Nanam jubah nanti dapat jubah, kan, ya, itu. Ya. Jadi para biku tersebut adalah para arahat, ya. Ada 4 tingkat kesucian di dalam agama Buddha. Yang pertama Sotapanna, ya, ini paling terendah. Tingkatannya seperti apa? Sotapanna itu apabila Bapak Ibu, ya, sudah bisa menghilangkan keakuan, ego,
Itu sudah tidak ragu-ragu lagi terhadap ajaran Sang Buddha, yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Ini bisa mencapai tingkat kesucian yang pertama. Kemudian tidak yakin ada satu upacara agama yang bisa menghasilkan kesucian. Ya, kadang-kadang kita di wihara itu kalau tidak dibikin ritual itu tidak rame, ya. Terus seolah-olah itu seperti ritual-ritual itu, ya. Karena itu satu kebutuhan, ya. Itu, namun dalam pikiran kita jangan sampai berpikir dengan acara ini saya ingin bisa mencapai kesucian, ya. Itu sebagai alat saja, ya. Ini selengkapnya ada 10 belenggu yang harus dihilangkan, ya, harus dilepaskan apabila seseorang ingin mencapai kesucian arahat, ya. Ini terus kemudian juga para biku yang berkumpul itu biku-biku yang mempunyai kemampuan batin, ya, ya. Kemudian yang diajarkan Sang Buddha, ya, itu adalah Opada Patimokkha. Apa Opada Patimokkha ini? Yang di dalam nyanyian tadi, jadi sabda-sabda Buddha biar menarik, ya, minat lebih anak-anak, dibikin syair-syair lagu. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa membangkang kebajikan dan membersihkan batin. Kesabaran, tidak menghina, tidak menyakiti. Ini diberikan Sang Buddha kepada para biku yang telah mencapai kesucian, ya. Jadi Sang Buddha mengadakan kursus, ya, kursus kepada para biku. Kemudian setelah mendapatkan pengetahuan inti pokok ajaran Sang Buddha, menyeragamkan ajaran Sang Buddha ini agar dibawa ke wihara masing-masing, daerah binaan masing-masing. Jadi ketika ditanya umat Buddha di sana-sana apa yang diajarkan Sang Buddha, itu bisa seragam. Nah, kalau tidak ada penyeragaman ya pasti bisa beda-beda, ya. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya. Tuh. Kemudian di samping Magha Puja untuk peringatan peristiwa berkumpulnya 1250 biku, di saat maga-maga yang lain atau bulan maga yang lain sepanjang kehidupan Sang Buddha juga ada peristiwa-peristiwa penting juga. Misalnya saja peristiwa Biku Sariputta mencapai arahat, itu juga di bulan maga, di bulan Maret. Kemudian penganugerahan Sariputta dan Biku Moggallana, ya, ini juga terjadi di bulan maga, ya. Dan juga maga-maga yang lain juga pernah terjadi negara Buddhis, ya, seperti di Myanmar, ya. Ini juga pernah terjadi peristiwa-peristiwa penting, ya, yang terjadi memilih dengan perayaan Magha Puja ini, seperti ada di festival Stupa Swedagon di Myanmar, di Burma. Itu juga terjadi peristiwa atau di bulan maga ini, ya. Memang di momen-momen penting itu yang lain pun juga bisa mengikuti biar mudah mengingatnya, ya. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, ya, peristiwa Magha Puja. Anda pun di saat perayaan Magha Puja pada hari ini pun ada peristiwa penting bagi Bapak Ibu, sejarah paling penting bagi Bapak Ibu. Setelah sekian lama saya membina di sini, setiap saat nawari Bapak Ibu untuk wisudi tidak terlaksana. Baru pada Magha Puja ini terlaksana. Ini kan juga sejarah bagi Bapak Ibu sekalian. Kapan? Ya, saya diwisudi di bulan maga, di saat perayaan maga ini, ya. Silahkan nanti Bapak Ibu yang sudah, ya, tadi wisudi, ya, atau ingin mendapatkan wisudi, sebetulnya tidak harus ini. Bapak Ibu setiap puja bakti itu kan mengucapkan Tisarana Pancasila, yaitu sebetulnya sudah wisudi juga sebetulnya.